Saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan tempat serta kesediaan dan ketulusan Bapak-bapak dan Ibu Wakil Rakyat, wakil kami untuk menerima kami dan teman-teman untuk bersama-sama menuntaskan, menyelesaikan persoalan Lebak Siliwangi. Kita harus kompak, bersatu padu, bareng-bareng merealisasikan pencabutan izin membangun restoran bagi PT EGI. Jadi kita harus saling mempercayai supaya proses kreasi kita memberikan inspirasi pada kota ini dan pada dunia. Alhamdulillah, gerakan kultural, gerakan budaya dari masyarakat peduli Lebak Siliwangi dari proses panjang konflik sejak tahun 2004 antar warga dengan pengusaha dan penguasa kota yang konspirasi dengan yang dilakukan PT EGI yang tidak peduli pada jantung paru-paru hutan kota Lebak Siliwangi sebagai simbol monumen jantung hutan kota warga Sunda, warga Bandung, dan warga hutan dunia. Beragam cara tarekah warga untuk mengingatkan secara budaya baik bagi pemerintah kota maupun bagi para pengusaha senantiasa tidak digubris, warga tidak menjadi bagian penting buat kota ini. Pemkot dan pengusaha yang berkuasa sudah sejak 10 tahun lalu beragam warga baik secara pribadi maupun yang tergabung dalam komunitas gelisah, khawatir, dan selalu mengkritisi serta dengan cara-cara santun, someah, ciri khas energi spirit kosmologi Sunda yang pluralis mengingatkan pada Pemkot dan pengusaha supaya membangun kota ini tidak dengan cara-cara, metode, dan sikap yang rakus. Coba perhatikan perubahan kota Bandung ini. Siapapun yang punya uang dan dekat dengan kekuasaan, maka apapun bisa dibangun di tanah bumi Pasundan yang elok ini. Apapun, dari pengusaha kelas PKL yang berjualan di atas trotoar, di jalan umum, sampai para pengusaha besar sekelas PT EGI dan para pengusaha besar lainnya yang bebas membangun hotel, apartemen, perumahan, pabrik-pabrik, restoran, dan seterusnya, dan lain-lain. Mereka bebas merdeka tanpa etika, tanpa sikap santun pada nilai-nilai tradisi lokal, pada keaslian alam, pada hati nurani bumi dan warganya. Dibangun terus lahan-lahan sumber mata air, di lahan-lahan resapan hutan unsur, di tempat-tempat simbol kearifan lokal hutan Lebak Siliwangi, terus dengan rakusnya dibangun. Padahal PT EGI itu sudah kaya, punya usaha di mana-mana. Jikapun buat restoran, wah, di Bandung sudah ratusan, ribuan restoran ada. Juga buat pajak Pemkot dari restoran di Babakan Siliwangi tidak akan seberapa. Yang sangat krusial adalah jika PT EGI kekeh membangun restoran, telah menghina, telah menyinggung harga diri warga Sunda yang simbolnya Siliwangi. Sebagai bentuk hutan leweng jantung kota yang telah diakui dunia, ini bisa jadi konflik berkepanjangan dan horizontal. Bapak-bapak wakil rakyat yang terhormat, mohon maaf, saya sebagai Ketua Gerakan Kebudayaan Lebak Siliwangi izinkan mengingatkan kembali akan nilai-nilai kearifan kita dari Bandung ini, mengajarkan pada kita kebudayaan dan kesenian serta alamnya yang indah untuk hidup secara harmonis. Sifat-sifat santun, bertutur kata yang selalu dibarengi oleh senyuman adalah kekuatan kearifan lokal yang menjadi aset kekayaan budaya Sunda serta budaya lainnya yang plural di kota ini yang menjadi penyangga kehidupan di kota Bandung. Tidak adil kalau tidak berpihak jika kota yang alamnya begitu indah, warga etnis Sundanya yang ramah dan terbuka kepada para pendatang, handap asor atau rendah hati, gestur tubuhnya yang halus dan karakter jiwanya senang berkawan dengan siapapun. Kita tidak suka konflik. Bagi orang Sunda, dalam pengertian segala persoalan yang berhubungan dengan masalah pribadi maupun publik senantiasa bisa dimusyawarahkan secara baik dengan tujuan jangan sampai ada pihak yang dipermalukan atau disakiti. Malipir, tidak frontal orang Sunda itu. Sifat-sifat humanis yang menjadi salah satu ciri khas orang Sunda ini adalah energi positif yang kaya akan sifat-sifat kebaikan, kebajikan dari akumulasi gestur alamnya yang indah. Tapi jika orang Sunda diganggu terus, maka akan melawan. Faktanya, kota Parahyangan ini diliputi oleh situasi dan kondisi yang paradok.
sumber-sumber mata airnya dikuasai oleh para pengusaha yang rakus atas izin dari politik kekuasaan. Yang tanah-tanah warga terjual, kini menjadi ratusan mall, ratusan kafe, hotel-hotel, apartemen, pabrik-pabrik, dan seterusnya membuang limbah sembarangan pada bumi Sunda ini. Dampaknya kota Bandung jadi kota terpolusi. Sumber-sumber mata air sungainya penuh limbah. Nilai-nilai tradisi tersingkirkan. Ruang-ruang terbuka hijau untuk bermain anak-anak dan warga tersisihkan, hilang. Kita bisa memaparkan fakta-fakta tersingkirnya aset nilai-nilai yang indah dari kota ini bisa panjang lebar. Kita sebagai wakil diri kita, wakil hati nurani bumi, wakil rakyat, sudah bisa merasakan secara intuisi, empati, kertak hati, telah menangkap akan rubuhnya nilai-nilai dari kota ini. Akibat paradigma liberalisasi ekonomi, kapital yang tidak dikelola dengan sikap amanah, yang konspirasi ujungnya dengan kekuasaan politik, kekuasaan yang berlandaskan kepentingan pribadi kelompok kekuasaannya. Akibatnya, seperti saya bilang tadi, kota ini tanpa landasan, tanpa pegangan etik. Kota ini seperti layang-layang putus, kapakan tanpa roadmap arah budaya. Kita tidak tahu akan pergi, tujuan kemana dan akan kembali ke arah mana. Kota ini tanpa blueprint, roadmap, arah dan strategi budaya yang jelas, yang berpihak pada rakyat, pada alam, pada keaslian dan nilai-nilai spiritual yang indah dan aset kota ini. Keramahan, keindahan warga dan alamnya seperti ditelikung oleh para oportunis, pengusaha dan penguasa rakus kota ini. Gerakan kebudayaan dari komunitas peduli Lebak Siliwangi ini tanpa henti dan tidak akan menyerah, serta dengan cara-cara damai, cara-cara seni budaya dan ketulusan doa supaya pemerintah kota ini dan pengusaha di kota ini sadar. Alhamdulillah, dari proses panjang gerakan kultural yang terdiri dari ragam komunitas, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jalan, dan atas izinnya maka telah hadir di YPK wali kota kita pada Darussalam, luluh hatinya meminta ampun pada warga dan kini berpihak pada warga, mengucapkan janji untuk mencabut izin PTEGI. Mohon momentum kembalinya seorang pemimpin ke hati nurani rakyat disyukuri, didoakan supaya menjadi spirit yang indah dan jujur sebagai energi yang positif untuk pemimpin kota kita yang baru. Wali kota terpilih nanti siapapun harus bersatu padu dengan rakyatnya. Amin. Tentu saja supaya tidak tergelincir menjadi pencitraan politis pilkada dari wali kota, maka kita harus membuktikannya dengan kerja keras, sistemik, mendorong, membentuk tim yang kokoh secara idealisme, hukum, adat, hukum yang tegas supaya IMB PTEGI sesegera mungkin bisa dicabut. Ini adalah momentum inspirasi bagi kita semua, inspirasi dari kota Bandung untuk dunia. Bapak-bapak, para wakil rakyat, wakil kami, kita harus selalu bisa mengambil hikmah dari momentum gerakan kultural Lebak Siliwangi ini. Jangan sampai lepas dan tidak terrealisasi, sebab bagi kita ini adalah harga diri. Saya dan teman-teman dulur-dulur yang hadir pada hari ini harus saling percaya, kejujuran, kekompakan, dan keberhasilan bapak-bapak, ibu wakil rakyat betul-betul dipertaruhkan dalam kasus Lebak Siliwangi ini. Jadikan hutan Lebak Siliwangi ini sebagai simbol hutan perdamaian dunia. Jangan jadikan objek politik, jadikan sebagai amanah untuk menyelesaikan konflik. Kembalikan Lebak Siliwangi jadi hutan laboratorium, ruang hijau, leweng, monumen yang indah yang diisi oleh beragam pohon langka untuk dunia. Cabut IMB PTEGI, cabut izin pengelolaan dan sewa PTEGI, kembalikan ke warga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.